Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak cosplay. Contoh kayak cosplay atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Davi Abdullah dan teman saya Kiki Kurniawan. Di sini kami akan membacakan materi mengenai penyajian data dan statistika mata kuliah statistik dan probabilitas dengan dosen pengampu Ibu Lamlam Fatimah. Oke. Ini akan dibacakan oleh Kiki. Oke, untuk materi yang akan dibahas ada beberapa materi. Yang pertama pengertian penyajian data, terus metode penyajian data dengan contoh, terus pengertian statistika, terus komponen utama statistika, terus konsep penting dalam statistika, terus jenis-jenis data dalam statistika. Untuk pengertian penyajian data Untuk pengertian penyajian datanya, yaitu penyajian data adalah proses untuk menampilkan cacing beneran. Untuk pengertian penyajian data pengertian penyajian satu anjing itu kayak gituan Penyajian data adalah proses untuk menampilkan informasi yang telah dikumpulkan, diolah dan dianalisis dalam bentuk yang mudah dimengerti. Tujuannya adalah agar informasi dalam data dapat dimanfaatkan secara efektif oleh berbagai pihak seperti manajer, akademisi, atau publik umum. Penambahannya, pengaruh teknologi dengan perkembangan teknologi dan big data, teknik visualisasi data menjadi semakin penting untuk memahami pola dan membuat keputusan yang berbasis data. Penyajian data secara visual seperti grafis interaktif dan dashboard sangat umum digunakan dalam perusahaan besar. Oke, next. Oke, lanjut. Di sini kita akan membahas mengenai metode penyajian data. Dalam statistika, ada beberapa metode yang umum digunakan untuk menyajikan data, yaitu grafik, tabel, dan diagram. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tentunya, serta digunakan sesuai dengan tujuan dan jenis data yang disajikan. Oke, di sini yang pertama kita akan membahas grafik terlebih dahulu ya. Nah, di sini grafik adalah representasi visual dari data yang memudahkan pemahaman pola, tren, atau hubungan antara variabel grafik, memanfaatkan bentuk visual seperti batang, garis, atau lingkaran untuk menggambarkan perbandingan distribusi data. Oke, di sini lanjut ke jenis-jenis grafik. Di sini yang pertama ada grafik batang, grafik garis, dan juga grafik lingkaran dan histogram. Di sini grafik batang ada menunjukkan perbandingan antara kategori dalam bentuk batang. Semakin tinggi batang, semakin besar nilainya. Lalu grafik garis atau line chart menggambarkan tren perubahan suatu variabel dari waktu ke waktu. Grafik lingkaran atau pie chart menunjukkan proporsi atau presentasi dari keseluruhan dalam bentuk potongan lingkaran. Grafik histogram menampilkan distribusi frekuensi dari data yang dipecahkan dalam interval tertentu. Di sini lalu kelebihan grafik. Yang pertama yaitu sangat visual dan mudah dipahami untuk menunjukkan pola atau tren data secara cepat. Lalu yang kedua mampu menggambarkan hubungan antara variabel dengan jelas, terutama jika melibatkan data, waktu, atau kategori. Kekurangannya, grafik bisa menyesatkan jika tidak disajikan dengan benar, terutama dalam hal skala atau proporsi yang tidak aku pahami. Untuk data yang sangat kompleks atau detail angka yang spesifik, grafik bisa kurang efektif. Oke, next. Nah, di sini adalah contoh dari grafik ya. Di sini yang pertama ada grafik batang, bisa kalian lihat. Jadi bentukannya seperti batang-batang yang menyusun ini data ya. Jadi menyesuaikan dengan data yang ada. Lalu ada grafik garis. Di sini seperti garis yang menentukan tiap-tiap data. Lalu ada grafik lingkaran ya. Seperti kalian lihat. Oke, next. Nah, di sini yang kedua adalah tabel.
Tabel adalah susunan data dalam bentuk baris dan kolom yang terstruktur. Setiap baris mempresentasikan satu unit observasi, dan setiap kolom menggambarkan variabel atau kategori dari data tersebut. Jenis tabel. Yang pertama di sini ada tabel frekuensi. Tabel yang menampilkan seberapa sering suatu nilai muncul dalam data tertentu. Yang kedua ada tabel kontingensi. Tabel yang memuat lebih dari satu variabel frekuensi sering digunakan untuk melihat hubungan antara variabel. Terus di sini ada kelebihan tabel. Nah, tabel ini mempunyai kelebihan yang pertama, tabel sangat efektif untuk menampilkan data numerik secara rinci, terutama ketika ada kebutuhan untuk melihat angka-angka spesifik. Yang kedua, memungkinkan perbandingan antar data dengan lebih akurat karena tampilan yang terstruktur. Lanjut, di sini kekurangan dari tabel yaitu adalah kurang efektif jika digunakan untuk data dalam jumlah besar atau kompleks, karena pembaca bisa kesulitan memahami pola atau tren dari data yang tersaji. Oke, next. Nah, di sini ada contoh dari tabel frekuensi ya. Ini contoh dari tabel frekuensi. Lanjut. Nah, di sini diagram akan dibacakan oleh Kiki Kurniawan. Oke, untuk diagram adalah representasi visual dari data yang menggunakan simbol atau bentuk geometris untuk menggambarkan hubungan antar elemen. Diagram sering digunakan untuk menunjukkan aliran proses atau relasi antar himpunan. Untuk jenis-jenis diagram alir atau flowchart menggambarkan alur proses atau sistem. Terus diagram Venn menggambarkan himpunan dan hubungan antara himpunan. Untuk kelebihan diagram, sangat efektif untuk menunjukkan hubungan antar elemen atau alur informasi yang kompleks. Terus diagram alir mempermudahkan untuk memahami langkah-langkah atau proses dalam sistem. Untuk kekurangan diagram juga, diagram tidak cocok digunakan untuk menampilkan data kuantitatif atau numerik yang detail. Terus penggunaan simbol yang salah bisa membingungkan pembaca. Next. Nah, ini adalah contoh dari diagram alir dan diagram Venn ya. Diagram alir itu bisa dibilang flowchart ya, seperti ini bentukannya. Lalu diagram Venn ini adalah seperti gabungan dari dua lingkaran ya. Nah, seperti itu ya contohnya. Oke, lanjut ke statistika. Nah, sini saya akan membacakan pengertian dari statistika. Jadi, statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menginterpretasikan, dan menyajikan data. Statistika digunakan untuk menarik kesimpulan atau membuat prediksi berdasarkan data yang dikumpulkan. Bidang ini sangat penting dalam pengambilan keputusan berbagai sektor seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan bisnis. Nah, di sini yang pertama ada statistika deskriptif. Nah, di sini statistika deskriptif ini adalah cabang dari statistika yang bertujuan untuk menyajikan dan meringkas data agar lebih mudah dipahami. Metode ini melibatkan penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, atau ukuran-ukuran statistik seperti rata-rata, median, modus, dan simpangan baku. Nah, di sini metodenya, metode penggunaan tabel. Data disusun dalam tabel frekuensi atau tabel distribusi untuk menunjukkan berapa banyak nilai tertentu muncul dalam satu set data. Penggunaan grafik. Nah, di sini grafik batang, grafik garis, dan diagram lingkaran sering digunakan untuk memvisualisasikan data deskriptif. Lalu di sini ukuran pemusatan. Nilai-nilai seperti rata-rata, median, dan modus digunakan untuk menggambarkan titik tengah atau pusat dari data. Ukuran penyebaran, simpangan baku, standar deviation, dan jangkauan atau range digunakan untuk menunjukkan seberapa bervariasi data tersebut. Nah, contohnya, rata-rata nilai ujian siswa menghitung rata-rata nilai ujian dari sekelompok siswa dan menyajikannya dalam bentuk tabel atau ya. Lanjut, grafik penjualan bulanan perusahaan menyajikan data penjualan setiap bulan dalam bentuk grafik garis ya. Untuk tren. Oke, next.
Nah, di sini ada statistika inferensial akan dibacakan oleh Kiki Kurniawan. Silahkan Kiki. Untuk statistika inferensial digunakan untuk membuat kesimpulan atau prediksi tentang populasi berdasarkan sampel data. Dengan menggunakan teknik-teknik ini, kita dapat memperkirakan parameter populasi, menguji hipotesis, atau memprediksi tren masa depan. Untuk metodenya yaitu estimasi parameter. Berdasarkan sampel, kita dapat mengestimasi parameter populasi seperti rata-rata populasi atau proporsi populasi. Contohnya adalah estimasi rata-rata tinggi badan populasi berdasarkan sampel kecil. Terus uji hipotesis digunakan untuk menguji pernyataan tentang populasi, melibatkan pengujian hipotesis nol dan hipotesis alternatif dengan menggunakan data sampel. Terus regresi, metode ini digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan variabel lain, misalnya memprediksi penjualan masa depan berdasarkan tren penjualan sebelumnya. Terus ada ANOVA, analisis varian, digunakan untuk membandingkan rata-rata antara 3 atau lebih kelompok data dan menentukan apakah ada perbedaan signifikan. Contohnya estimasi rata-rata penghasilan, mengatasi rata-rata penghasilan populasi suatu kota dengan melakukan survei pada sejumlah kecil orang dari populasi tersebut. Terus uji hipotesisnya menguji apakah rata-rata nilai ujian siswa lebih tinggi setelah metode pengajaran baru diterapkan dibandingkan metode lama. Terus analisis regresi, memprediksi penjualan produk berdasarkan pengeluaran iklan menggunakan metode regresi linier. Oke, next. Ini konsep-konsep penting dalam statistika. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu. Statistika adalah ilmu yang ini sudah ya. Jadi statistika tadi pengertiannya sudah. Nah, di sini lanjut ke populasi dan sampel. Nah, populasi, semua elemen atau individu yang menjadi objek penelitian, misalnya semua siswa di suatu sekolah atau semua penduduk di suatu kota. Lalu sampelnya sebagian kecil dari populasi yang diambil untuk diukur atau dianalisis. Pengambilan sampel penting untuk mendapatkan hasil yang representatif tanpa harus mengukur seluruh populasi. Parameter dan statistik. Nah, di sini parameter itu yaitu adalah nilai yang menggambarkan karakteristik dari populasi. Contohnya adalah rata-rata tinggi badan seluruh siswa di sebuah sekolah. Lalu statistik. Nah, di sini statistik adalah nilai yang menggambarkan karakteristik dari sampel. Statistik digunakan untuk memperkirakan parameter populasi. Lalu ada variabel. Variabel di sini yang pertama ada variabel kuantitatif, variabel yang diukur dengan angka seperti tinggi badan, berat badan, atau waktu. Lalu yang kedua ada variabel kualitatif, yaitu variabel yang mengkategorikan data seperti jenis kelamin, warna mata, atau status pernikahan. Next. Terima kasih. Kamsahamnida. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila materi yang kami berikan kurang jelas ya, yang kami sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.